Halo semuanya, kenalin nama aku Eriza Salviani, aku dari kelas MA22C2 dengan NIM 112211179. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang kewarganegaraan. Sejarah kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan pertama kali muncul di kota-kota Yunani kuno. Ini sebagai reaksi ketakutan soal perbudakan. Bangsa Romawi pertama kali menggunakan kewarganegaraan sebagai alat untuk membedakan penduduk kota Roma dari orang-orang yang wilayahnya telah ditaklukkan dan disatukan oleh Roma. Ketika kekaisaran terus tumbuh, orang-orang Romawi memberikan kewarganegaraan kepada sekutu di seluruh Italia dan di provinsi Roma lainnya. Di Eropa, konsep kewarganegaraan nasional hampir hilang selama pertengahan abad itu diganti oleh sistem hak dan kewajiban feodal. Pada akhir abad pertengahan, kepemilikan kewarganegaraan di berbagai kota Italia dan Jerman berubah menjadi jaminan kekuatan bagi pedagang dan orang-orang istimewa. Konsep kewarganegaraan modern terjadi perubahan pada abad ke-18 selama Revolusi Amerika dan Prancis. Di Inggris, konsep kewarganegaraan merujuk pada keanggotaan kerajaan di daerah atau kota setempat. 1. Pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan bagian dari suatu konsep kewargaan oitizen yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian dalam sebuah wilayah. Sebagaimana warga sebuah kota atau kabupaten dinamakan sebuah warga kota atau warga kabupaten karena di dalamnya merupakan satu kesatuan politik dalam satu otonomi daerah tertentu. Sebab dalam konsep kewargaan ini, setiap wilayah dari satu politik tersebut memberikan hak dan kewajiban yang berbeda pada warganya antara satu wilayah dengan yang lainnya. Kewarganegaraan menurut para ahli. Menurut Sumantri, kewarganegaraan ialah sesuatu yang memiliki keterikatan atau hubungan antara manusia sebagai individu di dalam suatu perkumpulan yang tertata dan terorganisir dalam hubungannya dengan negara. Yang kedua ada menurut Wolhoff, kewarganegaraan ialah keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya, karenakan sesuatu sebab yaitu kesamaan bahasa, kehidupan dalam sosial dan berbudaya serta kesadaran nasionalnya. Selanjutnya ada kewarganegaraan menurut Teriono. Kewarganegaraan merupakan pokok-pokok yang mencakup isi tentang hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan menurut Koshausi, kewarganegaraan ialah ikatan hukum di antara negara beserta seseorang yang disebut warga negara. Kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing. Warga negara juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi. Yang kedua ada bukan warga negara atau orang asing. Mereka adalah orang yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi warga negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada, contohnya seperti duta besar, kontraktor asing, dan sebagainya. Konsep dasar kewarganegaraan. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 dikhususkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 1958 bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian dan peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Kewarganegaraan. Penentuan status kewarganegaraan yang lazim digunakan. Yang pertama, sel-sel aktif. Dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Yang kedua ada sel-sel pasif. Tanpa harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak-hak. Yang pertama, hak opsi adalah hak untuk memilih satu kewarganegaraan dalam sel-sel aktif. Yang kedua ada hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan dalam sel-sel pasif. Asas kewarganegaraan yaitu dalam berpikir untuk menentukan masuk dan tidaknya seseorang anggota atau warga dari suatu negara. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada asas ius soli, law of the soli. Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Selanjutnya ada asas ius sanguinis, law of the blood. Adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah.
Artinya, penentuan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, bukan berdasarkan negara tempat kelahirannya. Yang ketiga, ada asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, adalah asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang dianut dalam undang-undang ini. Problem status kewarganegaraan. Problem status kewarganegaraan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada apartheid. Apartheid yaitu kasus di mana seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan. Keadaan ini terjadi karena seorang anak yang dilahirkan oleh ibu yang berasal dari negara yang menganut ius soli melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius sanguinis, sehingga tidak ada negara, baik itu negara asal ibunya ataupun negara kelahirannya, yang mengakui kewarganegaraan anak tersebut. Yang kedua ada bipartit. Bipartit yaitu istilah yang digunakan untuk orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap. Hal ini terjadi karena seorang ibu berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius soli, sehingga kedua negara asal dari negara tempat kelahiran sama-sama memberi status kewarganegaraan. Yang ketiga ada multipatrit. Multipatrit adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki lebih dari 2 status kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, memang tidak dibenarkan seseorang memiliki 2 kewarganegaraan atau tidak memiliki kewarganegaraan. Tapi untuk anak-anak ada pengecualian. Dengan catatan, setelah anak tersebut berusia 18 tahun, dia harus memilih status kewarganegaraannya. Status kewarganegaraan tersebut dapat diperoleh dengan cara naturalisasi, yakni dapat berupa pengajuan atau penolakan kewarganegaraan, disertai penerimaan status kewarganegaraan yang lain, tentunya dengan memenuhi persyaratan dari negara yang diajukan. Apa sih manfaat status kewarganegaraan? Manfaat dari status kewarganegaraan yaitu mendapat perlindungan dari negaranya. Warga negara berhak mendapat fasilitas negara seperti pendidikan yang layak, mendapatkan identitas diri dalam bernegara seperti akte kelahiran ataupun KTP, kemudahan dalam usaha, dan memiliki hak dalam berpolitik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.